Kesenian Burda di Loloan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kesenian Burda di daerah lain, yakni sama-sama menggunakan 12 rebana yang terbuat dari batang pohon kelapa dan kulit kerbau. Perbedaannya, syair yang dinyanyikan berlogat cengkok khas Bali dan alat pukulnya menggunakan kecak, sejenis alat musik pukul khas Bali. Sekitar tahun 1799, Syarif Abdullah dari Kesultanan Pontianak yang tidak setuju berdamai dengan Belanda datang ke Loloan. Syariflah yang memberi nama perkampungan ini Loloan. Diambil dari bahasa Melayu Liloan yang artinya muara sungai yang berkelok-kelok. Nama Syarif Abdullah juga diabadikan sebagai nama jembatan yang melintasi sungai tersebut. Sejumlah peninggalan yang menggambarkan masuknya Islam masih bisa ditemui di desa Loloan. Bukti tertua adalah sebuah prasasti dari kayu berangka tahun 1675 yang bertuliskan pemberian tanah bagi pembuatan sebuah masjid. Peninggalan lain adalah Al-Quran tertua di Pulau Bali. Al-Quran ini ditulis Datuk Jacob Trengganu, seorang kiai dari Trengganu, Malaysia, dengan menggunakan tinta dari tumbuhan. Pada beberapa lembar Al-Quran terdapat bingkai bermotif ukiran Melayu. Mengingat kondisinya yang rapuh, saat ini Al-Quran tersebut hanya dibuka dan dibaca pada waktu tertentu saja, seperti bulan Ramadan. Apalagi Al-Quran ini sempat hilang selama 30 tahun. ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Masjid Agung Baitul Qodin merupakan masjid tertua di Pulau Bali yang dibangun tahun 1679 dengan ciri khas masjid Bugis, seperti 4 tiang penyangga dan sebuah mimbar. Masjid ini sempat hancur pada saat gempa bumi berkekuatan 5,6 skala Richter mengguncang Bali tahun 1976. Kemudian dibangun kembali dan dapat menampung 500 jamaah. Tak jauh dari Masjid Baitul Qodin terdapat makam kerabat Buyut Lebai. Buyut Lebai adalah sebutan dari Sirajuddin. Peninggalan lain dari masyarakat Bugis yang masih bisa dijumpai di Loloan adalah rumah adat. Berbeda dengan rumah masyarakat Bali pada umumnya, rumah masyarakat Loloan berbentuk rumah panggung. Seperti rumah milik Said Abal yang kental dengan nuansa Bugis dan Islam pada ukiran dan kaligrafi. Selain itu, rumah yang terbuat dari kayu besi ini juga tidak menggunakan paku. Setiap sambungan kayu dipakai pasak. Bagi masyarakat Loloan, rumah merupakan pusat kegiatan berkeluarga. Ruang utama yang biasanya terletak di tengah adalah tempat bersantai dan menerima tamu. Salaman. Ya, duduk Pak. Keunikan lain rumah panggung Loloan adalah letak dapurnya yang lebar
dengan tungku perapian di tengah. Selain untuk memasak, dapur ini juga dipakai anggota keluarga bermusyawarah. Sementara ruang bawah digunakan untuk menyimpan kayu bakar karena sebagian besar masyarakat Loloan masih menggunakan kayu untuk memasak. Ceritaan sedikit. Kalau panggung sih maksudnya supaya aman. Zaman dulu mungkin ada banjir atau apa gitu ya. Kalau di atas kan aman. Makanya akhirnya memilih rumah panggung. Ya, sampai sekarang ini saya juga merasa aman lah pakai. Saat ini jumlah rumah panggung di Loloan makin berkurang akibat kondisi bangunan yang kian dimakan usia. Selain itu, generasi muda Loloan juga enggan tinggal di rumah panggung dan lebih memilih tinggal di rumah batu dengan alasan lebih praktis. Hanya orang-orang tua yang masih bertahan tinggal di rumah panggung demi mempertahankan tradisi leluhur. Perpaduan budaya Hindu Bali dengan budaya Islam juga muncul dalam bentuk kesenian masyarakat Loloan. Salah satunya adalah burdah, yakni kesenian melantunkan ayat suci Al-Quran dan salawat Nabi yang dipadukan dengan tarian khas Bali. Ojo lali Kang, ojo lali Kang. Anake sapa Kang, anake sapa Kang, ojo nangis Kang. Kesenian burda sebenarnya berasal dari tanah Melayu. Kesenian ini tiba di Loloan bersama dengan kedatangan ulama Malaysia sekitar abad 17. Saat ini kesenian burda menjadi salah satu hiburan yang ditunggu-tunggu masyarakat Loloan. Khususnya jika ada upacara-upacara hari besar, baik agama Islam maupun Hindu. Kesenian burda di Loloan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kesenian burda di daerah lain, yakni sama-sama menggunakan 12 rebana yang terbuat dari batang pohon kelapa dan kulit kerbau. Perbedaannya, syair yang dinyanyikan berlogat cengkok khas Bali dan alat pukulnya menggunakan kecak, sejenis alat musik pukul khas Bali. Kekasan seni burda Loloan juga tampak dari baju para pemain. Mereka menggunakan baju adat Bali, lengkap dengan ikat kepala atau udeng dan kain selempot. Keunikan lainnya mereka menggunakan penari. Tarian yang diambil dari tari kecak dan pendet ini awalnya digunakan sebagai sarana penyebaran agama Islam. Kerimping sawi pasar Senen Rego Jampi Kang. Pada perkembangan selanjutnya, unsur budaya Bali ini justru membaur dan menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam pertunjukan burda di Loloan. Kenapa pakai tarian ini, kenapa Pak? Nah, kena biar untuk menarik orang-orang yang mengundang. Budaya masyarakat Loloan yang telah berumur 4 abad merupakan bentuk nyata tingginya toleransi antar umat beragama di Indonesia.
Perbedaan agama jangan dijadikan perpecahan, namun harus menjadi perekat agar kehidupan bermasyarakat dan berbangsa makin kokoh.